Perkenalkan, nama saya Nurikma Indraini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia ini adalah masalah multidimensional yang terus menjadi perhatian utama di Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi angka kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, tantangan baru terus bermunculan, terutama dengan adanya disrupsi ekonomi dan pandemi global. Selanjutnya, definisi dan pengukuran kemiskinan di Indonesia dari Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan konsep kemiskinan absolut yang diukur berdasarkan garis kemiskinan atau GK. Garis kemiskinan ini adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi per kapita per bulan untuk hidup yang layak. Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan 2.100 kalori per hari. Garis kemiskinan non-makanan meliputi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, BPS juga melihat indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 untuk mengukur seberapa jauh dan seberapa parah penduduk miskin berada di garis kemiskinan ini, serta seberapa tidak meratanya distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Yang kedua, tren angka kemiskinan di Indonesia. Secara umum, Indonesia telah mencapai penurunan angka secara signifikan pada Maret 1999. Angka penduduk kemiskinan mencapai 47 juta jiwa. Data terbaru BPS menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Sebelum pandemi, tren kemiskinan cenderung menurun mencapai titik terendah pada September 2019 sebesar 9,22%, sekitar 24 juta jiwa. Dampak pandemi COVID-19 sempat menyebabkan kenaikan angka kemiskinan karena pembatasan aktivitas ekonomi dan hilangnya mata pencarian. Pasca pandemi, pemerintah berupaya keras untuk kembali menurunkan angka kemiskinan melalui beberapa program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, penyebab utama kemiskinan di Indonesia bukan disebabkan oleh salah satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks dari beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan. Faktor yang kedua dalam kesehatan ialah rendahnya kualitas pendidikan dan akses kesehatan yang terbatas. Peluang seseorang untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, minimnya akses lapangan kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, terutama di sektor formal, serta rendahnya upaya upah minimum dan ketidakstabilan pekerja di sektor informal. Selanjutnya, ketimpangan distribusi pendapat. Meskipun ekonomi tumbuh, manfaatnya tidak merata. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih menjadi masalah serius. Terlihat dari rasio seperti bencana alam dan guncangan ekonomi. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, guncangan ekonomi, inflasi tinggi, krisis dalam dengan cepat menjatuhkan rumah tangga rentan ke jurang kemiskinan. Keterbatasan akses modal dan kredit masyarakat miskin seringkali kesulitan mengakses modal usaha atau kredit dari lembaga keuangan formal, sehingga sulit mengembangkan usaha mikro atau kecil. Dan wilayah terpencil atau pedesaan seringkali tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, jalan, listrik, air bersih, menghambat akses pasar dan peluang ekonomi. Lemahnya perlindungan sosial seperti meskipun ada program bantuan sosial, jangkauan dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk benar-benar menjadi jaring pengaman yang kokoh. Yang keempat ini adalah strategi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan yang umumnya terintegrasi dalam strategi besar untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Peningkatan pendapat dan penciptaan lapangan kerja, yaitu mendorong investasi yang padat karya. Yang kedua, pengembangan UMKM melalui pelatihan, akses modal, dan fasilitas program. Yang ketiga, program padat karya tunai untuk infrastruktur desa. Yang keempat, peningkatan akses dan kualitas dasar. Yang kelima, pendidikan bantuan, operasional sekolah, dan program Indonesia Pintar atau PIP, dan peningkatan kualitas guru serta fasilitas pendidikan. Yang keempat, dalam kesehatan, yaitu jaminan kesehatan nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan, dan peningkatan fasilitas serta tenaga kesehatan di daerah tertentu dan di daerah semua daerah. Perubahan program 1 juta rumah dan bantuan stimulan perubahan swadaya, perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, program keluarga harapan PKH, yaitu bantuan non tunai bersyarat bagi berkeluarga yang sangat miskin, bantuan pangan non tunai BPNT atau kartu sembako, bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Penerima bantuan iuran atau BPI
atau disebut dengan JKN membayar uang iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang miskin. Program Kartu Prakerja kombinasi bantuan pelatihan dan insentif untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja. Pemberdayaan masyarakat melalui program seperti PNPM, Mandiri, Perdesaan, sehingga digantikan oleh program lain yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Selanjutnya, pengembangan dan wilayah dan infrastruktur pembangunan infrastruktur di daerah terpencil untuk membuka akses ekonomi, mengurangi disparitas dan antar wilayah, reformasi kebijakan dan tata kelola, meningkatkan efisiensi dan target sasaran program pengentasan kemiskinan serta memastikan data kemiskinan yang akurat. Yang kelima yaitu tantangan dan prospek masa depan. Meskipun upaya telah dilakukan, tantangan pengentasan kemiskinan masih besar. Kemiskinan ekstrim, target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrim pendapatan di bawah $2,15 per hari pada tahun 2024 menjadi fokus utama. Dampak perubahan iklimnya yaitu bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi dapat merusak mata pencarian masyarakat miskin. Disrupsi teknologi, otomatisasi dan digitalisasi dapat bergusur seberapa jenis pekerjaan sehingga diperlukan adaptasi keterampilan. Operasi data penduduk miskin dan mekanisme penargetan bantuan masih menjadi pekerjaan rumah dengan strategi yang terarah. Kolaborasi antara pemerintah sektor, swasta dan masyarakat sipil serta keberlanjutan program-program yang efektif Indonesia memiliki potensi untuk terus menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di masa depan.